Oke, terima kasih nih. Jadi saya mewakili Ibu Kajari ya. Jadi terkait putusan itu, kami menghormati putusan itu yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2020 terkait penetapan tersangka Edison dan kawan-kawan yang 40 Marlina. Nah, akibat dari putusan itu kami sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan. Sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan baru tertanggal 1 Juli 2020 kemarin. Dan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari bidang pidana khusus bahwa surat panggilan untuk para saksi pun sudah disampaikan hari ini. Sudah disampaikan. Jadi apa tindak lanjut atas putusan itu? Kami sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru. Gitu. Jadi tidak apa-apa ini saya menjelaskan sedikit ya. Nah, jadi di sini sebenarnya unik dan langka sebenarnya. Jadi unik dan langka sebenarnya. Jadi nanti coba dari teman-teman media melihat di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana supaya dalam penulisannya nanti paham. Dan saya juga meminta dari teman-teman media bisa bertanyakan langsung ke pengadilan. Nah, kenapa bunyi putusannya bisa seperti itu kan gitu. Tapi kami menghargai putusan itu. Karena sudah jelas diatur dalam KUHP secara limitatif itu pasal 1 angka 10 dan juga pasal 77 yang mengenai objek pra-peradilan itu apa saja. Kemudian ditambah lagi di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu ada perluasan terhadap penetapan tersangka. Nah, di pasal 1 angka 10 itu juga menjelaskan sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan. Nah, sekarang yang jadi problema, pasti teman-teman bertanya begini, biasanya kan kalau dinyatakan kalah dari kejaksaan, dari termohon dalam hal pra-peradilan, kemungkinan bisa langsung menetapkan tersangka kembali. Nah, sekarang makanya bunyi putusannya ini bahkan menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli ini tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Jadi dari penyidikannya, jadi penyidikan kami pun ini dianggap tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Makanya kami harus mengulang kembali penyidikannya dari nol. Dari nol. Ya, dari nol. Ya. Sepengetahuan saya ya, sepengalaman saya. Sedangkan sudah diatur objek pra-peradilan itu apa? Penetapan tersangkanya. Bukan proses penyidikannya. Gitu. Sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan itu yang dibawa ke pengadilan untuk digugat secara pra-peradilan. Bukan proses penyidikan kami. Proses penyidikan kami dikatakan di sini tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Ini. Jadi kalau kalian bertanya menurut Pak Alek gimana putusan ini, saya bilang putusan ini kami hargai, kami hormati. Tapi jujur saja sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diisyaratkan di dalam KUHP pasal 1 angka 10, pasal 77 dan juga perluasannya di putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi memang kalau agak jadinya makanya tidak bisa kami lagi langsung menetapkan tersangka. Kami harus penyidikan lagi, memeriksa saksi-saksinya, memeriksa ahlinya, ya kan? Mengumpulkan bukti-bukti lagi baru menetapkan tersangka. Back zero deh. Itu akhirnya mulai dari nol. Itu dia. Jadi yang kita bahas adalah proses bangunan. Itu klaimnya dari pihak pemohon pra-pid. Nah, atas dasar itu kami menilai bahwa penetapan tersangka itu dengan alat buktinya, kan alat bukti yang diuji pada pra-pid itu tidak mencukupi untuk penetapan tersangka. Itunya klaimnya mereka. Kira-kira itu informasi yang kami terima kemarin, press release mereka. Makanya nanti biar sekalian belajar kan, jadi gitu. Nah, akhirnya gini, jadi saya baca pasal 1 angka 10 pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sah tidaknya suatu penangkapan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan permintaan ganti kerugian. Pasal 7 diatur juga di dalam pasal 77. Saya uralat pasal 77, kemudian diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21. Nah, jadi di dalam pada pasal 2 ayat 2 Perma 4 tahun 2016 itu, kalau saya nggak salah ya, dikatakan secara formil bukan substansi dari alat bukti yang dimaksud, ya. Bukan substansi dari alat bukti yang dimaksud, tetapi kelengkapan alat buktinya. Alat bukti itu kan terdiri atas 5: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, bukan substansi dari apa alat buktinya. Misalnya keterangan saksi, bukan isi dari keterangan saksi itu yang kita bahas di pra-peradilan. Kemudian keterangan ahli, bukan apa isi keterangan ahli yang kita bahas dari pra-peradilan. Bukan itu di dalam sidang pra-peradilan itu. Yang dibahas itu adalah apakah jaksa sudah memeriksa saksinya. Sudah. Apa buktinya? Kasih tunjuklah. Ini saksinya sudah diperiksa ya. Tapi bukan isi dari keterangan saksi itu yang kita kupas. Bukan. Apa jaksa sudah memeriksa ahlinya? Materi pokok perkara itu. Nah, itu dia. Kalau kita sudah bahas sampai ke dalam, itu materi pokok perkara. Materi pokok perkara di mana nyidanginnya? Di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Medan. Jadi kalau kita bahas mengenai kerugian negara, kita bahas mengenai itu bangunan rusak karena konstruksi atau bencana alam, kita bahaslah apa perbuatan hukum yang dilakukan Edison, Fatullah atau Mardina. Kalau kita bahas itu di dalam konteks pra-peradilan pada persidangan pra-peradilan kemarin, sekarang saya mau tanya ke teman-teman media, apa lagi yang kita bahas nanti di pengadilan tipikor, di pengadilan negeri Medan? Ini kan makanya kita ini kan menganut sistem peradilan non-integrated trial, yang artinya apa? Kita membedakan. Persidangan pra-peradilan itu membahas formil, administrasinya. Lengkap nggak? Kan gitu. Misalnya ditangkap, ya kan? Ditilang. Kemudian ditanya, ada SIM-nya? Ada. Ini SIM saya, Pak. Kan gitu. Nah, itu aja dulu SIM-nya, punya SIM, itu formilnya. Nah, kemudian kalau ditanya, dilihat SIM itu baru dilihat, oh, SIM-nya udah mati. Ah, itu isinya. SIM-nya dulu ada atau enggak. Nah, jadi yang kita bahas sebenarnya di pra-peradilan itu kelengkapan formilnya. Nah, jadi jangan diplesetkan mengenai 2 alat bukti itu. Alat bukti itu maksudnya substansinya, bukan. Nah, jadi kita bahas yang kemarin di pra-peradilan, kami dari pihak termohon tidak menghadirkan ahli, ya kan? Ya karena kami yakin dengan pembuktian kami. Kami yakin kalau kami menang. Kenapa? Karena sudah rapi dari penyidikan umumnya, dari penyidikan khususnya, dari penetapan tersangkanya, SPDP-nya, semua sudah. Kami sudah tertata dengan rapi semuanya, ahlinya. Masa kita di persidangan yang bahas mengenai administrasi formil, kita bahas di situ semua mengenai kerugian negaranya bagaimana. Kemudian kita bahas lagi itu bangunan itu mutu betonnya apa. Masa kita bahas? Jadi nanti di pengadilan tipikor kita bahas apa nih? Betul. Hah? Jadi dibedain. Nah, makanya jangan diplesetkan yang namanya kan mereka menghadirkan ahli dari mana ya, LPJK, ahli dari ahli hukum pidana sama ahli audit tiga.